Shalom! Balik lagi nih sama kita berdua, gue Vanessa. Gue Kenny. Nah, Vanessa kemarin udah nonton belum YouTube kita? Udah dong, Koko gimana? Koko juga udah nonton, keren banget karena penuh dengan konten-konten yang luar biasa. Mantul. Kamu udah subscribe belum? Udah dong, masa belum? Namanya apa coba kalau PPA gitu? Backboners. PPA Backboners. Jadi kita nggak akan bosan-bosan untuk ngomong sama kalian, untuk subscribe Like and dan comment. komen. PPA Backboners. PPA Oke. Backboners. Nah, Iya. kan kemarin ini baru PSBB. Iya. PJJ kamu gimana nih? Aku puji Tuhan kok dapat kuota gratis dari pemerintah 10 GB lagi. 10 GB buat chatting siapa? Aduh, buat chatting doi lah kok. Nggak Enggak lah, ya? bercanda, Nggak bercanda. boleh Buat ya? belajar, Nggak buat boleh. belajar. Buat belajar ya. Kalau Koko gimana? Kan Koko PSBB total nih, gimana? Koko masih dikasih kerjaan yang baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ya bersyukurlah sama Tuhan gitu. Iya. Ya udah Nes, kita udah ngomong panjang-panjang ya. Iya. Kita mau segera memulai ibadahnya. Teman-teman, gue suggest kalian untuk kalian handphone kalian di silent. Biar kita bisa menghormati hadirat Tuhan, kita juga bisa fokus menyembah Tuhan. Amin? Amin. Oke, kita sekian dulu dari kita. Selamat ibadah teman-teman. God bless. God bless. Kami percaya Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
Kuasa-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami bisa kembali Tuhan. Kebaktian Tuhan kami bisa kembali Tuhan, muji dan menyembah nama-Mu ya Bapak. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan. Kau kuduskan Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan, supaya layak Tuhan di mata-Mu ya Bapak. Dalam nama-Mu haleluya. Amin. Shalom Backboners, apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Kita nyembah Tuhan lagi yuk. Yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Masuk ke cipta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau Allah dalam hatiku, takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yuk teman-teman, kita bersatu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kau sungguh Tuhan, kau besar, kami tinggikan namamu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ku singgah bahu Tuhan, kau besar, kami mau berserah. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih Tuhan buat sekali lagi Tuhan kami bisa pujian penyembahan Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, sebentar kami akan menerima Tuhan sedikit firman dari-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan supaya hikmat turun ke atas kami ya Bapa, supaya kami mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Bapa. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Ya, shalom backboners semuanya, apa kabar? Bagaimana di siang ini kabarnya kalian? Apakah sudah terbiasa dengan keadaan yang normal atau biasa-biasa saja? Atau saat ini kalian menikmati kebiasaan yang sungguh luar biasa ini? Di siang ini kita sama-sama mau coba sharing apa yang menjadi pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang saya pikirkan bahwa kehidupan ini membutuhkan relasi, membutuhkan relationship satu dengan yang lainnya. Maka kepikir juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita tahu Tuhan itu seperti apa, bagaimana Tuhan, apakah Tuhan hanya sesosok bayangan atau ilustrasi yang kita dengar dari orang tua kita, yang kita dengar dari para mentor kita, bahkan kita dengar dari pengkhotbah yang selama ini ada. Ada satu kisah yang menarik yang mungkin kita semua sudah pernah dengar dan pernah lihat di share-share grup-grup YouTube atau yang sosial media lainnya tentang si pencukur. Ketika terjadi dialog antara tukang cukur dengan yang dicukur, dengan orang yang dicukur, terjadi dialog yang kita sama-sama ketahui. Biar saya sampaikan lagi bahwa si tukang cukur ini di sebuah barbershop berkata kepada yang dicukur, ya dia memang kepo ya, dia cukur tapi dia ajak ngobrol kan. Untung bukan corona, kok enggak gimana caranya ngobrol. Dia bertanya, kamu tahu gak Tuhan itu ada apa tidak? Sambil dicukur, dia ingin jawab apa tidak, tapi ya oke dia jawab lah. Saya percaya Tuhan itu ada. Tapi saya menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Masa seperti itu? Si pencukur berkata bahwa menurut saya Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan ada, kenapa banyak hal-hal yang buruk terjadi untuk orang-orang ciptaannya, untuk manusia-manusia yang dia ciptakan. Banyak penderitaan-penderitaan yang selama ini yang kita lihat bersama terjadi di sekitar kita.
Bahkan peperangan terjadi, kenapa Tuhan biarkan peperangan terjadi? Kan banyak manusia-manusia, orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak terlibat di dalam hal apapun juga ikut menjadi korban ketika peperangan itu terjadi. Konsumen yang dicukur ini terdiam dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Cuman satu hal yang dia dapat katakan, layaknya kita sebagai orang Kristen selalu berkata bahwa Tuhan mau tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan mau tahu. Biar sama-sama kita bertanya pada Tuhan. Itu biasanya kita sampaikan sebagai kata-kata mutiara dan kata-kata ya ending dari setiap pertanyaan dari orang yang bertanya pada kita kalau kita tidak bisa menjawabnya. Pulang dari sana dia ketemu tidak jauh dari barbershopnya, ketemu dengan berjumpa lah dengan seseorang yang berambut panjang ikal, tidak terurus, rambutnya tidak tahu bagaimana modelnya. Dia lihat itu, dia tercengang juga, wih ada ya orang berambut panjang. Timbul suatu ide, aku tahu ternyata jawaban si tukang cukur itu. Dia kembali ke tempat tukang cukur itu dan berkata, hai lihatlah ke depan. Di pinggir jalan itu ada seorang yang berambut panjang. Kalau menurutku, tukang cukur ternyata tidak ada loh. Si pencukur bertanya, kau yang benar saja, apa yang kau pikirkan? Aku baru saja mencukurmu. Aku baru saja memberikan tata rambut yang baik ketika di dalam tokoku, di dalam barbershopku. Tukang cukur ada, ya. Tapi kalau memang ada, kenapa dia ada di depan? Rambutnya panjang tidak terurus. Itu bukan model masa kini, itu rambut panjang yang tidak terurus karena modelnya entah model apa yang ada. Ya tentu saja dia kan tidak datang ke tokoku, tidak datang ke tempat barbershopku. Kalau kamu datang, maka kamu aku tata dengan baik rambutnya sesuai dengan model wajahmu. Kalau begitu, pertanyaan kamu tadi tentang Tuhan, pernahkah kamu datang kepada Tuhan? Si pencukur itu terdiam dan berkata, ya memang aku selama ini menjauh dari Tuhan dan tidak pernah datang kepada Tuhan. Dari cerita yang sudah kita dengar itu, kita sama-sama tahu bahwa pandangan si pencukur ini salah, karena memandang Tuhan itu dari sisi pandang dia. Demikian juga kita sebagai umat manusia, sebagai anak Tuhan, terkadang kita memandang Tuhan itu dari sisi pandang kita. Tidak salah kita memandang Tuhan dari sisi pandang kita. Dan menurut saya itu harus. Kalau tidak kita memandang Tuhan dari sisi pandang siapa? Toh yang menikmati pengalaman kita dengan Tuhan adalah kita. Yang menjalani kehidupan kita dengan Tuhan adalah kita. Yang punya urusan dengan Tuhan adalah kita. Tidak salah kita memandang Tuhan dengan pandangan kita. Tapi yang menjadi masalah adalah dengan apakah pertimbangan-pertimbangan pandangan kita terhadap Tuhan. Ada satu cerita lagi bahwa ketika kita berteman, kita mendengar seseorang ini dalam satu kelas murid baru, dia ada seorang yang baik, dia ada seorang yang mungkin supel, adalah seorang yang mungkin sangat suka membantu teman-temannya. Tapi pertanyaannya apakah kita semua terhadap orang ini welcome dan mau tiba-tiba menjadi best friend-nya dan berkata, hey dia best friend saya loh, saat ini dia best friend saya loh, dengan tiba-tiba. Apakah kita seperti itu? Hanya dengan kata orang, kita mau orang tersebut tiba-tiba menjadi teman kita, teman baik kita dan berkata, wih saya sekarang punya best friend loh, di teman kita pulang ke rumah papa mama, aku punya best friend di sekolah loh. Seorang murid baru pindahan dari sekolah lain, kata orang dia orangnya baik dan sekarang menjadi best friend aku. Apakah seperti itu yang terjadi? Apakah memang benar seperti itu yang terjadi? Bukankah kita akan mempunyai waktu untuk berhubungan dengan dia, berkomunikasi, bercengkrama, bahkan hangout bareng, bermain bareng, belajar bareng, sama-sama hobinya main basket, kita bermain basket bareng. Pada saatnya tiba, maka kita akan berkata dia ada best friend kita. Bukankah seperti itu yang kita lakukan? Saya mau sampaikan bahwa pengalaman kita dengan Tuhan memang benar, harus dari pandangan kita sendiri. Karena pengalaman kita dengan Tuhan adalah pribadi kita. Maka kita punya pandangan yang secara pribadi dan personal kepada Tuhan. Cuman masalahnya, pandangan kita terhadap Tuhan itu, apa yang menentukannya? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Pandangan kita dengan Tuhan itu, pandangan kita terhadap Tuhan, kalau hanya mengandalkan informasi-informasi yang kita terima, berdasarkan khotbah yang kita terima, hanya berdasarkan kesaksian orang-orang yang kita terima, hanya berdasarkan rutinitas-rutinitas yang kita lakukan selama ini di gereja, atau bahkan kalau kita sebagai anak-anak pengerja para backburners, hari Minggu sudah second home-nya di gereja, kita harus di gereja dan mendengarkan segala sesuatu yang berkaitan kerohanian,
hanya seperti itu, tanpa kita menjalin hubungan yang spesial, tanpa menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, tanpa kita tahu Tuhan itu seperti apa karakternya, tanpa kita tahu sendiri bahwa Tuhan tuh maunya seperti apa, yang katanya bisa mendengarkan suara Tuhan, kita nggak pernah mengalami pengalaman itu, yang katanya kita bisa ditolong Tuhan, kita nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan itu, kita tidak akan punya pandangan yang murni terhadap Tuhan. Pandangan kita hanya dipengaruhi apa kata orang, apa informasi yang kita terima, apa yang kita miliki berasal dari luar. Kehidupan dengan Tuhan itu, kalau menurut saya bukan hanya hubungan Allah dengan umatnya, bukan saja hanya hubungan Tuhan dengan jemaatnya, bahkan raja dengan orang-orang yang dikasihinya. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan Bapa dengan anaknya. Maka kalau hubungan kita dengan Tuhan hanya dilandaskan Dia Allah, yang kita takut kepadanya dan datang sujud menyembah Dia karena rasa takut, maka kita akan terintimidasi setiap waktunya dan berkata, oh Tuhan tidak tolong karena kita telah bersalah ya. Oh Tuhan tidak melakukan pertolongan karena kita sudah berdosa ya. Maka kita akan tidak pernah bisa menerima bahwa pertolongan Tuhan itu datang karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kita akan berkata bahwa Tuhan tolong saya, karena saya rajin berdoa, saya ke gereja tiap minggu tidak pernah absen. Saya selalu pelayanan di backbone, saya sangat aktif. Kita akan melakukan itu semua karena kita ingin mendapatkan imbalan, yaitu belas kasihan Tuhan. Kita bayar belas kasihan Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Kata kita memandang Tuhan itu hanya sebagai Allah dan Raja yang menakutkan kalau kita tidak melakukan suatu hal yang baik. Tapi kalau kita memandang Tuhan itu sebagai Bapa, kita akan punya sikap yang berbeda, karena Bapa itu mendidik, mengajar, mengasihani, membimbing kita, bahkan menuruti apa yang menjadi keinginan kita, sepanjang keinginan kita itu sesuai dengan kehendak dan rencana Dia. Kita punya pandangan dengan Tuhan, kita harus berlandaskan memang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada dua orang, yang pertama sangat mengenal dekat dengan saya, satu orang hanya tahu saya. Maka ada dua perbedaan yang sangat besar dikatakan pada kedua orang itu, bahwa yang tahu saya hanya berkata, oh iya saya tahu Agus. Mungkin aktivis gereja, oh iya Agus, dia karyawan di salah satu perusahaan itu, oh iya Agus. Oh iya Agus. Tapi kalau orang yang kenal saya, tahu jelas dengan saya, oh iya Agus, aku tahu dia. Bahkan kalau ada yang berkata buruk tentang saya, dia akan berkata bahwa dia tidak seperti itu, aku tahu dan mengenal dia secara personal. Mungkin ada orang bilang, si Agus pelit orangnya, dia tidak seperti yang dia katakan, ketika saya butuh bantuan dia tidak bantu. Karena orang itu hanya tahu saya. Tapi orang yang mengenal saya, dia berkata, dia tidak bantu kamu karena kamu tidak mau bekerja. Karena kehidupan kamu hanya meminta-minta, mungkin seperti itu. Seperti juga terjadi dengan teman kita di sekolah, kalau best friend kita dibilang orang, dia orangnya pelit, dia tidak mau kasih contekan ke saya tidak bisa belajar, tidak mengerti pelajaran ini. Tapi ketika saya minta contekan waktu ulangan, waktu tes, waktu ujian, kok dia tidak kasih, ya pelit amat sih dia, tolong 1-2 soal aja tidak mau bantu saya. Padahal kalau 1-2 soal dia bantu saya, tetap kok dia yang menjadi juara. Kan 10 soal dia bisa jawab, saya cuma butuh beberapa soal jawaban saja, yang penting dapat menolong saya untuk tetap lulus. Mungkin best friend-nya akan membela dia, ya dia tidak mau bantu kamu, bukan dia pelit. Tapi dia ingin menolong kamu sebenarnya, karena dia mengasihi kamu. Kalau kamu terus-terusan nyontek, maka banyak hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Kamu tidak mau berusaha. Bukan itu yang kita lakukan terhadap best friend kita. Kalau kita tahu dan kenal dia, bukan hanya tahu. Bukankah Abraham ketika menunggu anak yang dijanjikan Tuhan, dia begitu sabar menunggunya pada waktunya, karena dia tahu dan kenal Tuhan, karena dia mengerti Tuhan itu siapa, karena dia tahu secara personal Tuhan itu seperti apa. Kita tahu bersama kisah dari Abraham dan Ishak adalah ketika Tuhan meminta Abraham mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Kalau ayat yang saya mau baca adalah di Kejadian 22 ayat 7-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang
menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia tetap nurut, dia tetap sampai ke Gunung Moria, dia di bawah kaki Gunung Moria, dia tinggalkan bujangnya, dia naik berdua dengan Ishak, yang notabene Abraham sudah tua, sudah lanjut umurnya karena kayu-kayu yang menjadi alat korban bakaran itu diletakkan di bawahnya Ishak untuk dibawa oleh Ishak. Abraham cukup punya usaha dan effort untuk naik ke gunungnya Tuhan, mempersembahkan Ishak. Bayangkan seorang bapak ingin mempersembahkan anaknya naik gunung susah-susah, naik gunung dengan usaha yang luar biasa, dengan kondisinya dia naik ke atas hanya ingin mengorbankan anaknya. Bisa bayangkan bagaimana perasaan bapak itu, tapi dia tetap taat dan setia kepada Allah. Bahkan ketika mereka sudah sampai, anaknya Ishak bertanya, "Bapak di mana korban bakarannya? Kita sudah siapkan semua, kita sudah ada di atas gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan di sana belum ada domba loh." Firman Tuhan di Alkitab dikatakan belum ada domba yang muncul. Dan Abraham berkata, "Tuhan yang akan menyediakannya." Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Dan perlu kita ketahui bahwa di zaman Abraham belum ada kitab Kejadian ditulis, sehingga Abraham tahu, oh diriku nanti akan disediakan anak domba nih. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia hanya tahu bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik karena dia kenal Tuhannya, dia tahu Tuhannya, dia tahu Allahnya, bahwa perjanjiannya adalah anak cucunya akan banyak seperti pasir di lautan dan seperti bintang di langit. Dia hanya pegang itu dan percaya apapun yang Tuhan kendaki dalam setiap rencana kehidupannya, pasti yang terbaik. Maka dari itu muncullah anak domba untuk dipersembahkan. Tuhan menahan Abraham untuk tidak mengorbankan anaknya Ishak, bahkan memberikan yang terbaik buat mereka. Karena dari Ishaklah keturunan bangsa Israel itu berawal. Kita ketahui bersama bahwa ketika Musa memasuki tanah perjanjian, Musa mengutus ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai ini berasal dari setiap suku, ke-12 suku Israel dikirim satu pengintai. Termasuk di sana Yosua dan Kaleb. Dan kita ketahui bersama bahwa 10 pengintai itu setelah kembali selama 40 hari 40 malam di kota Kanaan, mereka melaporkan apa yang terjadi. Ada dua versi yang sama-sama kita ketahui. Tapi yang cukup mengagetkan saya adalah ternyata 10 pengintai ini memberikan laporan, bukan hanya laporan yang menakutkan sesuai dengan keadaan, tapi dia memberikan laporan yang membuat keadaan bangsa Israel itu semakin menakutkan. Coba kita buka di Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 berkata, ini 10 pengintai yang berkata terhadap bangsa Israel dan kepada Musa dan Harun. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Kabar buruk ini kalau di ESV dikatakan bahwa bad report, tapi di dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan adalah kabar bohong. Bahkan di sebuah artikel dikatakan bahwa fitnah, kabar fitnah yang disampaikan oleh ke-10 pengintai ini kepada bangsa Israel saat itu. Mereka berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka mengabarkan kabar bohong dengan berkata bahwa penduduk itu mau makan orang loh, mau makan penduduknya loh, dan kita ini seperti belalang, mereka itu besar-besar, kita ini kecil, kita nggak ada apa-apanya, kita ke sana akan dimakan, kita akan mati. Itu yang mereka katakan. Tetapi kita tahu di pasal selanjutnya, Yosua dan Kaleb berkata bahwa Bilangan 14 ayat 8, Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perlu kita ketahui, Yosua itu adalah abdi Musa dari masa mudanya. Ingat gak cerita bahwa Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu? Musa hanya mengajak Yosua naik ke atas. Dia meninggalkan para tua-tua di bawah
dan dia hanya mengajak Yosua untuk menemani Musa naik ke atas. Ketika Tuhan turun dalam rupa awan-awan, Tuhan memanggil Musa naik ke level yang lebih tinggi lagi dan Yosua menunggu Musa di sana. Dalam posisi Yosua tidak bisa melihat Musa, Yosua juga tidak bisa melihat ke bawah karena posisi cukup tinggi. Yosua dengan setia menunggu Musa. Dan juga kita ingat bahwa ketika ada peperangan terhadap orang Amalek, Yosua lah yang menjadi panglima yang di depan. Yang ketika Musa mengangkat tangan, maka orang Israel yang kuat dan ketika Musa menurunkan tangan, orang Amalek yang lebih kuat. Yosua menjadi panglima saat itu. Yosua dari muda hidupnya sudah intim dengan Allah. Yosua dari muda hidupnya sudah bergaul erat dengan Allah. Maka ketika dia masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, melihat segala hal yang terjadi, pikiran menjadi positif. Karena dia tahu, dia kenal siapa Allah yang menjanjikan tanah itu. Siapa Allah yang berperang bagi dia. Siapa Allah yang menjanjikan segala perjanjiannya itu. Bukan Allah-Allahan. Bukan Allah yang tidak bisa berkuasa dan yang menyebabkan semua itu bisa terjadi. Tapi Allah yang sanggup melakukannya buat dirinya. Bilangan 14 ayat 24 tentang Kaleb. Tuhan katakan bahwa, tetapi hambaku Kaleb, di dalam bilangan 14 ayat 24, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Yosua dan Kaleb begitu tahu siapa Tuhannya sehingga mengabarkan hal-hal yang positif kepada bangsa Israel. Bahkan Kaleb, Tuhan janjikan tanah yang luar biasa kepada Kaleb. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan tahu seberapa maha kuasanya Dia. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan tahu seberapa dahsyatnya Dia. Ada dua istilah yang akhir-akhir ini sering kita sebut di dalam bahasa Inggris, yaitu joy dan happiness. Tahukah kita bahwa di sebuah artikel dikatakan bahwa joy itu adalah segala kegembiraan, segala sukacita, segala hal-hal baik yang keluar dari diri kita, yang timbul dari dalam diri kita keluar. Sedangkan happiness, segala sukacita, segala hal-hal baik yang timbul masuk ke dalam diri kita. Dengan kata lain, happiness itu akan terjadi kalau kita mendapatkan sesuatu bersifat eksternal dari luar. Kita mendapatkan hadiah, kita mencapai pengharapan juara, kita mencapai suatu reward, mendapatkan reward. Tapi kalau joy, kita akan dapat dari dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya, kalau kita tahu Tuhan, memandang Tuhan itu dengan hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan, kita tahu Tuhan itu seperti apa, kita tahu Tuhan itu pada dasarnya bagaimana sih? Tuhan itu sebenarnya maunya apa sih dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu itu, maka kita akan melihat rencana Dia dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bahkan dalam kehidupan kita akan berkata bahwa hidupku, aku menikmati joy yang sesungguhnya loh. Karena apa? Karena aku berjalan tidak sendiri. Ada orang, ada sosok, ada hal-hal baik yang mengikuti aku. Bahkan pemazmur berkata, biarlah kebajikan dan kemurahan Bapa mengikuti aku. Jangan kita ke gereja, jangan kita menjadi orang Kristen, atau jangan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kata orang, kalau lagi susah cari Tuhan. Karena kalau kata orang dalam keterikatan cari Tuhan. Karena kalau kata Pak Pendeta, kalau kita mengalami stres kita cari Tuhan. Berarti yang kita cari hanya berkat-berkat yang pada Tuhan. Makanya kita ke gereja akan cari berkatnya Tuhan. Tapi kalau kita mau datang ke gereja, mau datang ke kul, kita mau pelayanan, karena kita punya cinta kepada Tuhan, kita melakukan benar-benar ada rasa ingin menyenangkan Tuhan loh. Kita melakukan itu semua ada rasanya memberikan yang terbaik kepada Tuhan loh. Bukankah kalau dengan best friend kita datang ke tempat dia, apakah kita hanya bilang, tolong dong aku butuh ini,
Tolong dong aku butuh itu. Bukankah kita kalau datang ke rumah best friend kita akan berkata, gue mau bawa apa ya ke rumahnya ya? Gue memberikan apa ya ke rumahnya ya? Saya mau ajak dia kemana nih hari ini nih dengan best friend saya? Saya mau melakukan apa dengan best friend saya? Bukan sebaliknya. Best friend saya udah bangun belum ya? Kira-kira dia siapkan apa buat saya ya? Best friend saya lagi di mana? Oh, lagi di Bali. Kira-kira dia bawain apa buat saya nanti pulang? Apakah seperti itu? Apakah kita seperti Tuhan, kita cari Tuhan dan berkata, rahmatnya baru setiap hari. Hari ini ada berkat apa yang baru buat aku ya? Hari ini ada apa yang Tuhan berikan buat aku ya? Apakah doa-doaku dijawab Tuhan kemarin? Makanya terkadang kita untuk bersatu kita malas. Karena berkat yang kita minta nggak kunjung tiba, tidak datang berkat yang kita minta. Kita saat teduh bukan mau ketemu best friend, bukan mau ketemu Tuhan yang kita sayangin. Kita saat teduh sebenarnya lagi rutin dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, sepenuh akal budi untuk meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan dengan segenap akal budi, segenap pikiran, segenap hati mencari Tuhan. Kembali saya katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan Allah dengan umatnya, Tuhan dengan jemaatnya, bahkan raja dengan rakyat yang kasihnya, tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan Bapa dengan anak. Entah orang mau berkata apa, tapi saya mau sampaikan bahwa bahasa kasihnya Tuhan adalah ketika kita bisa memberikan cinta kepada Dia. Ketika kita bisa melontarkan sebuah cinta yang luar biasa pada Tuhan. Maka itu kita mempunyai free will. Ya biarlah semuanya kita sekarang mulai saat ini coba memandang Tuhan dari memang kepribadian kita, dari memang experience pribadi kita, dari apa yang kita alami sendiri dengan Tuhan. Dengar kata orang lain, dengar khotbah, itu nggak masalah, itu sangat bagus. Cuman mereka yang ngalamin ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mengalaminya. Kalau kita mengalaminya secara personal, hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami juga pandangan kepada Tuhan secara personal. Kita akan tahu Tuhan punya berkat apa buat kita, Tuhan punya rencana apa buat kita. Oke, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Hamba berdoa untuk para backboners yang ada ya Bapak, berkati mereka, apapun yang mereka alami saat ini, apapun yang mereka sedang kerjakan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, Engkau berkati, beri kekuatan, kemampuan, biar hikmat marifat-Mu turun atas mereka ya Bapak. Tuhan, kami berdoa, biar kami mempunyai hubungan yang pribadi dengan Engkau, biar kami mempunyai hubungan yang benar-benar intim dengan Engkau Tuhan. Biar kami dapat merasakan cinta-Mu, bukan hanya merasakan berkat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami merasakan Engkau dari berkat yang Kau berikan saja, tapi kami mau merasakan Engkau karena kami mempunyai keintiman yang begitu lekatnya dengan Kau ya Bapa. Berkati semua yang ada, keluarga-keluarga yang ada, kami mohon Tuhan, Kau berkati Indonesia ya Bapa, berkati dan segala apapun yang terjadi. Berkati bangsa kami cinta bangsa kami mengasihi bangsa kami, untuk setiap penduduk yang ada, untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan, kami mohon Kau berkati bangsa kami, setiap pemimpin yang ada, bahkan kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami, Tuhan, Kau berkati mereka, Kau pakai mereka sebagai alat-alat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang,
dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang begitu sayang kepada kita anak-anaknya. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, pengorbanan itu biar tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita memenangkan semua pertandingan kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dan biar Roh Kudus, kita mengalami persetujuan yang indah dengan Dia. Kita mulai kekuatan, penyertaan, bahkan kita merasakan kehangatan pelukan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap harinya, memberikan kekuatan dan penghiburan. Biar kita terima semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya kita katakan amin.